بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian subuh ini dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus meyakini dan mempercayai semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan berasal daripada mutlak dari diri kita sendiri. Kalau sudah bisa seperti itu, insyaallah itulah awal daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat pertolongan baik di dunia ini, terlebih lagi kita harapkan mendapatkan syafaatul uzma'nya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki, kalau tak silap saya, tanggal 8 Rabiul Akhir. Maka oleh sebab itu, mari kita memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan para pengurus BKM, kemudian bagian bendahara, sekretaris dan ketua pembangunan, Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat situasi yang sejuk luar biasa ini. Pada kesempatan hari ini kita membahas kitab, yaitu dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Abu Nuaim. Ada satu perkataan dari Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini salah satu ulama yang cukup luar biasa besar daripada kontribusinya terhadap keilmuan. Maka di dalam kitab ini dijelaskan bahwa dalam agama kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa di dalam berbuat, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena pada dasarnya ketergesa-gesaan itu biasanya bersumber daripada syaitan, bersumber daripada iblis. Akan tetapi ada pepatah Arab mengatakan pitta'anni salamah wa fil ajalatin nadamah. Di setiap kehati-hatian kita, maka itu pasti akan menuai keselamatan. Dan di dalam ketergesa-gesaan kita, biasanya itu akan membuahkan suatu penyesalan. Jadi kalau ada orang solatnya tergesa-gesa, biasanya itu kadang-kadang tak jarang solatnya itu tinggal rukunnya, Pak. Apa itu? Tomak ninahnya. Biasanya kalau ada orang tergesa-gesa,
ketika melakukan sebuah perbuatan ataupun sebuah pekerjaan, pasti pekerjaan itu dapat kita perkirakan tidak akan baik ataupun betul hasilnya. Maka orang pun kadang ketika dia sedang marah sama suaminya atau suami marah sama istrinya, kadang-kadang kan mudah melontarkan perkataan. Kadang tanpa dia sadari, spontanitas saja itu. Ya. Nah, setelah dia ucapkan barangkali sama istrinya kalimat yang tak baik, maka kadang setelah dia ucapkan 1 menit, 2 menit setelah itu, maka kadang timbul sebuah penyesalan. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa di dalam melakukan itu. Tapi ada perbuatan yang harus kita segerakan. Ada perbuatan dalam agama ini yang bahkan dianjurkan itu kita perbuat harus buru-buru. Atau bahkan harus tergesa-gesa, luar biasa. Ada berapa itu? Dalam kitab ini dijelaskan ada 5. Yang pertama yang harus kita tergesa-gesa melakukannya adalah it'amut ta'am idza ahdarat dhaif, yaitu memberikan makan kepada tamu yang hadir. Jadi kalau ada tamu hadir ke rumah, Pak, jangan lagi berpikir panjang, servislah tamu itu. Tapi dengan catatan tidak memberatkan ahli bait atau tidak memberatkan sahibul hajat. Kadang-kadang kan kita sering mengucap Pak sahibul hajat, sahibul bait. Apa beda sahibul hajat sama ahlul bait? Kalau dia ahlul bait, Pak, itu dia tinggal di situ, tetapi milik rumah itu bukan milik dirinya, Pak. Alias ngontrak, maka disebut dengan ahlul bait. Ahlu bait maksud saya. Tapi kalau misalkan dia tinggal di situ, kemudian rumah itu rumah dirinya, maka disebut dengan sahibul bait. Makanya nanti kalau bapak tahlilan, sebutlah nanti kalau tahu itu rumah kawan awak, sahibul bait. Kalau tahu awak pula nanti ngontrak, ahlul bait. Gitulah tuh, Pak. Jangan pula nanti pas bapak bilang ahlul bait, yang punya rumah protes. Ini bapak nih pikirnya pula aku ngontrak, padahal ini rumahku sendiri. Ini katanya. Maka memuliakan tamu ini harus disegerakan, Bu. Tak boleh diperlama-lama. Karena memuliakan tamu ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari akhir, maka hendaklah kamu, kata Allah, kata Nabi, memuliakan tamu. Perhatikan kalimatnya, Bu. Mengapa iman kepada Allah itu dikaitkan dengan memuliakan tamu? Berarti kalau ada orang beriman, tapi ketika datang tamu tak dia muliakan, apakah imannya itu harus dipertanyakan? Atau sebaliknya, ada orang yang kaya tapi tak sembahyang, tapi tak sholat, dan ketika datang tamu luar biasa diservisnya, Pak, luar biasa dimuliakannya. Apakah dapat dipastikannya imannya kuat? Tentu tidak. Maksud hadis ini adalah menunjukkan bahwa dikaitkan memuliakan tamu dengan keimanan itu petanda bahwa menunjukkan hadis ini benar-benar penting untuk kita. Saking pentingnya diingatkan iman kepada Allah dengan memuliakan tamu. Jadi jangan pula kita anggap tamu itu
datang ke rumah seperti tetangga yang datang ke rumah. Ya, pada hakikatnya tamu itu kalau ada orang dari luar kota, kemudian dia datang ke Medan, tidak ada misalkan Pak saudara atau famili andai tolannya di sini. Lalu kemudian datang kita mengajak untuk bertamu ke rumah. Nah, itulah disebut dengan tamu tadi. Tamu apa? Tamu jauh. Kalau tamu tetangga itu pun tamu, tapi tamunya ya, tamu yang memang sudah sering datang lah. Nah, maka batasan kita bertamu ini pun ada. Ada adab tamu yang datang ke rumah orang lain, atau ada adab tuannya ataupun yang punya rumah yang untuk atau harus dia lakukan kepada tamu. Yang pertama kita bahas dulu. Adab bertamu itu pertama batasannya 3 hari. Ya, kalau ada ibu nanti pergi ke tempat keluarga, 3 hari bu. Itu dalam agama dianjurkan untuk benar-benar diservis. Makannya, tempat tidurnya, keperluannya, apa yang dimakan oleh sahibul bait, itu pula lah yang dimakan oleh tamu. Jangan dibeda-bedakan. Lebih dari 3 hari, maka itu disebut dengan sedekah. Ya, disebut dengan sedekah. Itu yang pertama. Ya, kalau lebih pula tamu kita datang Pak, kadang 4 hari atau seminggu, ya, teruslah berbuat baik. Ya, tapi itu disebut dengan sedekah. Nah, kemudian bertamu ini kadang-kadang menyalahi aturan, Pak. Kita pun kadang bertamu ini kurang adabnya. Dianjurkan dalam agama jangan bertamu itu Pak terlalu pagi. Jangan pula bertamu itu terlalu malam. Karena pagi itu kadang orang mencari rezeki, ingin berangkat ke kantor, ingin berangkat bekerja, ingin berangkat jualan. Jangan pula bertamu itu terlalu malam. Karena malam itu adalah waktu orang lain untuk istirahat. Ini kadang ada orang bertamu Pak, jam 10 dia datang. Begitu datang dia jam 10, yang dicakapkannya pun sama awak tak pala penting kali. Awak mau istirahat, kadang-kadang gondok juga hati awak. Ya Bu ya? Kadang-kadang gondok. Bertamu itu batasannya sudahlah jam 9, dah lewat dari situ jangan lagi datang Pak. Dan adab bertamu itu pun baik kita datang siang maupun datang kita sore, atau karena penting kali, urgen kali datang tengah malam, diucapkan salam 3 kali. Kalau 3 kali kita sudah ucapkan salam, tapi tidak juga dijawab salam kita, balik Pak, balik. Ulang. Ini kadang-kadang kita menyalahi aturan. Udah diketuk salam, Assalamualaikum, tak juga dibuka. Sampai 3 kali tak juga dibuka. Datang yang bertamu, dibukanya kaca, atau diintipnya kaca jendela yang punya rumah. Dijengkekkannya kakinya, diintipnya. Mohon maaf Pak, ini tamu kurang ajar namanya. Tamu tidak beradab. Itu sangat dilarang. Karena dia khawatirkan yang punya rumah, kenapa dia tak buka pintu? Entah barangkali dia berhajat di situ sama suami atau sama istrinya. Maka kalau udah 3 kali pula tak jawab salam lagi, pulang kita. Kita harus pulang. Nah, yang bertamu ni pun jangan terlalu merepotkan. Ini kadang-kadang udah bertamu, tapi dia bertamu kayak majikan pula. Ya. Ini kita harus perhatikan Pak, ini penting. Kemudian kita harus memuliakan tamu. Bagaimana memuliakan tamu? Yang pertama, ya, kalau tamu datang ke rumah kita Pak, jangan pernah tanyakan ngapain kau datang. Begitu buka pintu, kadang-kadang kita perhatikan Pak, ada datang orang, begitu mau datang, pintu rumahnya pun separuh dibuka waktu. Seolah-olah nyuruh tamu di bawah. Di bawah Ustaz. Jangan Bu.
Ya, ini kadang pintunya pun setengah. Dibukakan lebar-lebar. Jangan ditanya, ngapain kakak datang? Jangan. Berarti kalau dia datang, Pak, itu artinya adalah hajatnya kepada kita. Ya. Kadang-kadang setelah datang duduk tamu tuh, Bu, ditanyanya pula lagi. Mau makan minum apa kakak? Air hangat atau air dingin? Mau kopi atau susu? Itu kadang-kadang ditanya lagi, Pak. Tak perlu kita tanya. Kalau keluarkan aja semua. Ada susu, kasihkan susu. Ada teh, kasihkan teh. Ada Milo, kasihkan Milo. Ya, nanti terserah dia mau milih yang mana, Pak. Kalau dia suka yang ini diminumnya. Kalau dia tak suka yang ini disampaikannya. Ya. Nah, kalau macam aku, Pak, satu aja yang minum aku yang tak suka. Satu kopi susu, itu aja lah. Kenapa kopi susu? Karena aku bingung, Pak. Kalau kopi ini nyuruh awak tak tidur, susu ini nyuruh awak tidur. Terakhir mata awak pun minumnya melep-melep, kan gitu. Yang lainnya, Pak, suka. Nah, jadi jangan lagi tanya-tanya. Ya. Udah itu pun yang bertamu tadi, ada tinggal sedikit. Jangan sering-sering nengok-nengok, lihat-lihat rumah-rumah orang. Ini kadang-kadang matanya, Pak, jelatang. Nengok-nengok aja ke rumah orang, nengok kamar orang. Ini tamu yang tak beradab ini berarti. Ya. Udah itu jangan lupa kalau tuan rumah datang tamu, tolong dipersilahkan duduk. Dan dianjurkan bagi kita menanyakan kabar tamu itu. Ya, dianjurkan, Bu. Walaupun ini sebagai bentuk mujamalah saja, bentuk manis-manis kita aja. Dari mana Bapak? Dari Tanjung Balai. Naik apa Bapak tadi? Naik kereta api. Berapa jam lah Pak? 4 jam. Ada kendala Pak? Tak ada. Ditanya waktu semua. Padahal sebenarnya udah tahunya kita dari sana kemari 4 jam. Naik apa dia tadi? Naik kereta api. Udah pahamnya kita. Tapi memang dianjurkan kita bertanya. Ini kadang ada orang datang ke rumah awak. Dia memang pendiam, awak pun diam. Terakhir orang tuh tengok-tengokan aja. Diam-diaman aja. Nah, ini salah kita di dalam melakukan adab. Ya. Ini penting ini dalam memuliakan tamu ini, Pak. Ya. Apa yang ada dalam diri, apa yang ada di dalam dapur kita atau kekuatan keuangan kita, itulah yang harus kita suguhkan, kita berikan kepada tamu. Ya. Luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pun ketika istri beliau Siti Khadijah meninggal dunia, datanglah 2 orang wanita, diperintahkan oleh Nabi kepada istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Istriku, tolong yang datang ini servis. Yang datang ini apa yang ada dapur keluarkan semua. Begitu pulang tamu yang 2 orang ini, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasul, suamiku, kenapa engkau memberikan atau mengingatkan kepadaku begitu bertingnya atau berlebihannya dalam memuliakan tamu?" Kata Nabi, yang datang itu adalah adik kandung dari Siti Khadijah. Yang perempuan satunya itu adalah teman akrab Siti Khadijah. Menunjukkan, Bu, walaupun berarti kan itu ipar Nabi yang datang. Jadi menunjukkan walaupun nanti bapak suami meninggal, tetapi kekeluargaan istri almarhumah itu walaupun dia meninggal tetap harus disambung. Tetap harus berbuat baik kalau dia datang ke rumah. Bahkan kalau ada musuh, hari ini musuh kita, tak mau dia mencakapi kita, tiba-tiba suatu saat dia datang ke rumah, muliakan dia, Pak. Muliakan. Barometer keimanan seseorang itu bisa kita lihat ketika dia memuliakan orang lain yang sebenarnya dia pun tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Nah, Bapak kalau mau melihat orang, akhlaknya, alimnya, ilmunya, lihat ketika dia datang tamunya ke rumahnya. Ya, itu pesan guru saya itu, Pak, Kiai Haji Muhammad Nasid. Ada kadang orang, Pak, kalau datang orang kaya ke rumahnya, bukan main di servisnya, Pak.
Kalau datang orang yang memang partner kerjanya bukan main di servisnya. Tapi kalau yang datang orang susah, orang fakir, ada ayah nak di rumah, nggak ada wak, lagi pergi. Padahal dilihat dari jendela adanya ayahnya di situ. Kata tamu yang miskin tadi, lain kali kalau ayah mau pergi, jangan lupa bawa kepalanya katanya. Orang memang nampaknya pula kepala ayahnya berondok di situ. Ya. Lantaran susah, lantaran miskin pak, malas dia memuliakan tamu tadi. Tapi kalau yang kaya semua disuruhnya masuk, dipersilahkan jam berapapun ditunggunya. Ya. Maka kita harus lihat pak, kalau ada orang yang datang orang susah diladeni, datang orang susah diopeni, dingerteni, dimuliakan, orang kaya pun begitu tanpa ada perbedaan. Disinilah barometer keimanan orang itu bisa kita ukur. Ya, bisa kita ukur. Maka para ulama-ulama terdahulu itu pak luar biasa dalam memuliakan tamu. Ada ulama namanya Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini salah satu kitabnya adalah Sulamun Taufiq, kitab-kitab fikih pak. Beliau ini diceritakan pernah beliau ini pak, beliau memiliki kayu gaharu bapak ibu. Kayu gaharu ini luar biasa mahalnya. Kalau yang gaharu-gaharu level yang masih murah itu paling dapat pak 3 juta, 2 juta, kecil aja. Kalau gaharu yang mahal itu bisa lebih mahal dia dari emas pak, kayu gaharu itu. Dan kalau dibakar satu kampung bisa keciuman. Luar biasa. Ada harganya 200 juta. Yang paling mahal 1 miliar pun 1 kilo gaharu itu ada pak. Maka Abdullah bin Husain bin Tahir ini datang tamu pak ke rumahnya. Datang tamu dia suruh sama istrinya, wahai ayang bebek katanya. Ya, istrinya kan dipanggilnya lah yang bebek mungkin. Oh dek, iya bang, tolong itu datang tamu itu buatkan minum, buatkan apa yang ada di dapur, suguhkan. Kata sang istri, suamiku, pakai apa aku mau membuat minuman ini? Sementara kayu kita pun sudah tak ada. Pakai apa yang bisa lah katanya. Tak ada lagi wahai suamiku. Di dalam kamar itu ada kayu gaharu 1 kilo pak. Kayu itulah keluarkan, masalah air tadi pakai kayu gaharu tadi. Dimasak pak. Begitu dimasak, beliau tinggal di Yaman, Hadramaut. Semua orang di kampung itu mencium bau kayu gaharu itu. Kalau ditotalkan pak, mungkin saat ini harganya itu sampai 200-300 juta mungkin. Dikeluarkan Abdullah bin Tahir hanya untuk memasak air minuman untuk tamu tadi. Andai awak kayak gitu pak ya, bagus awak jual kayunya itu. Ini tidak, beliau masakkan hanya untuk memuliakan tamu. Ada lagi Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ini pak loman kali, dermawan, luar biasa. Beliau ini pernah datang ulama pak ke rumahnya, dipotongnya ghanam itu, kambing itu 120 ekor. Dan 120 ekor kambing itu dimasak dan tidak semua dagingnya disuguhkan kepada ulama, hanya diambil hati dan tubuh kambing itu yang dimana yang enaknya. Jadi yang mana paling enak tubuhnya, ada hati, ada yang lain-lain, itulah yang disuguhkan. Sisanya itu dikasihkan, disedekahkan oleh Habib Abu Bakar Al-Idrus itu pak. Canggih kan luar biasanya memuliakan tamu itu. Awak kadang datang tamu, Allah kau aja lah yang datang. Kadang-kadang muak juga nya, aku kata waktu pula. Takut dia pak habis gulanya. Kalau ada ibu begitu, ya pak, ya itu bermasalah itu istri kita. Kalau ada tamu datang tak suka ibu, atau ada tamu datang tak suka bapak, maka dipertanyakan itu. Dipertanyakan itu. Karena tamu yang datang itu, pertama dia membawa berkah, ketika dia pulang bawa penyakit.
Gimana maksudnya Ustaz? Datang dia Bu, makan dia, keluar doa dia untuk kita. Dan apa yang ada penyakit yang di rumah itu dibawa. Pernah suatu hari Nabi bertamu di rumah sahabat. Diperintahkannya istrinya memasak, semua masak, servis. Nabi mau datang, orang yang memang kita tunggu datang ke rumah ini. Disuruh Pak semua istrinya masak. Begitu dimasak Pak, semuanya banyak kali dimasaknya Pak, perintah suaminya. Begitu kata suaminya, nanti kau lihat ketika Nabi pulang, lihat apa yang ada di belakang Nabi. Begitu selesai makan, diservis Nabi pulang, dilihat Pak di belakang Nabi, itu ada kalajengking, ada ular, ada segala penyakit. Maka kata Nabi, itulah gambaran kalau ada orang bertamu, kemudian dia pulang, maka semua penyakit yang ada di rumah ini, kalajengking, ular, itu dibawa Pak. Maka kalau ada tamu datang ke rumah, bersyukurlah Pak. Itu artinya berarti dia membawa berkah, membawa rezeki ke rumah awak. Yang kita khawatirkan Pak, 70 tahun awak hidup, yang datang tamu cuma 3 ekor. Nah, itu baru bingung kita Pak. Berarti kitalah orang yang memang tak pernah bersilaturahmi itu, tak pernah bersosial. Maka bersyukur kalau datang tamu, syukuri ya. Kemudian ada lagi Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau ini Pak ya, setiap mau berangkat haji, zaman dulu itu kan pakai kapal Pak. Kadang-kadang mengeluarkan masa waktu itu sampai 1 bulan. Ya, sampai 1 bulan. Nah, beliau itu kalau orang-orang itu ikut haji sama beliau merasa bergembira. Kenapa? Karena selama di kapal 1 bulan itu yang memenuhi makan mereka, minum mereka itu Bang, tak lain adalah Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Tangkilkan itu, tangkilkan apa namanya, dermawannya dia. Nah, ada lagi namanya yaitu Imam Abdullah Al-Mubarak. Nah, ini terkenal Pak. Imam Abdullah Al-Mubarak ini ya, beliau ini termasuk wali min auliyaillah, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Datang tamu ke rumah Abdullah Al-Mubarak, diperintahkannya istrinya memasak. Apa yang mau dimasak? Tak ada perbekalan katanya sama istrinya, sama suaminya. Nah, kalau begitu ada hison. Hison itu Pak, kuda. Itulah disuruh sama Abdullah Ibnu Mubarak untuk dipotong sama istrinya. Ya, kalau ini dipotong, apalah kendaraan kita ya untuk nanti kita pergi entah kemana-mana lah. Maka Abdullah Al-Mubarak mengatakan sama istrinya, muliakan tamu nih. Kalau ku bilang potong-potong, sekarang kau pilih katanya. Kau mau memotong satu-satunya kuda ini, atau kalau kau tak mau memotong, kau kuceraikan katanya. Kau kuceraikan katanya. Akhirnya ya katanya kalau kau tak mau memotong kuda ini, kalau kau potong kuda ini, kata istrinya, maka kau ceraikan aku, kata istrinya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Mubarak Pak? Beliau memotong kudanya dan detik itu juga meninggalkan istrinya atau menceraikan istrinya. Ditalaknya Pak. Kadang kan istri begitu, suka ngipas-ngipasi, terlalu pelit, bakhil. Makanya suami kadang jahat Pak, bukan sebab yang lain-lain, sebab dorongan istri juga kadang-kadang. Maka ketika dipotongnya kuda, diservisnya tamu, habis semua, disedekahkan beliau. Akhirnya Pak, bingung dia di rumah. Harta satu-satunya kuda sudah habis. Istri pula sudah meninggalkan awak. Termenung-menung Pak Abdullah Ibnu Mubarak di rumah. Seolah-olah galaulah kan begitu. Akhirnya berganti hari, kemudian ada seorang anak gadis yang bikrun. Bikrun itu Pak, perawan. Cantik luar biasa. Perawan.
ketika terdengar di telinga masyarakat bahwa Abdullah ibnu Mubarak sudah cerai, maka masing-masing orang tua di kampung itu ingin menyodorkan anak-anaknya supaya diperistri oleh Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar. Maka datanglah seorang bapak membawakan anaknya menghadapkan kepada Ibnu Mubarak, wahai tuan, aku dengar kau sudah cerai tuan. Ini ada anak gadisku, anak ting-ting, silakan. Kalau mau tuan, silakan khidbah, silakan jadikan istri. Ini ada 10 kudaku, 10 kuda ini ambil untuk tuan. Bayangkan itu Pak. Rezeki nomplok lah itu. Dah dikasih kuda 10, dikasih lagi istri yang gadis. Berkat apa ini? Kata ulama, berkat memuliakan tamu. Satu kuda yang dikeluarkan untuk memuliakan tamu, Allah ganti 10 kuda. Janda istrinya diceraikannya hanya untuk memuliakan tamu, dikasih Allah yang gadis. Maka Ibnu Mubarak luar biasa Bapak Ibu, diberikan Allah. Kenapa? Karena dia memuliakan tamu. Maka jangan kita itu Pak pelit-pelit kali Bu di dalam memuliakan tamu. Tapi jangan pula berlebih-lebihan. Kadang ada orang karena takut gengsi, karena tamu ini datang dari kampung, terakhir Pak semua dia servis. Begitu tamu pulang, waktu pun pening. Apa pula lah yang kumakan besok katanya. Jangan. Agama mengajarkan dalam hal apapun tidak boleh Bapak Ibu kita berlebihan ataupun melampaui batas, tak boleh. Maka kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Kata Nabi lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyuhsin jarihi, memuliakan tetangganya. Ya, tetangga kita itu mana Bu? Tetangga kiri rumah, kanan rumah. Makanya Ibnu Mubarak itu Pak, ketika beliau itu ingin membeli rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat tetangga yang di sekelilingnya. Karena itu merupakan bagian dari keluarga kita Pak. Keluarga itu kan ada keluarga kandung, ada keluarga sebangsa, ada keluarga setanah air, ada keluarga seiman, sekeyakinan. Itu tetangga kita termasuklah itu. Makanya kadang kalau awak sakit yang melihat adalah tetangga. Maka pernah beliau itu ingin membeli rumah. Biasanya rumah itu Pak dijual 100 juta. Ini dijual sampai 500 juta. Ditanya, kok bisa mahal kali? Kata Abdullah ibnu Mubarak, bagaimana tak mahal? Harga ini 500 juta karena kupastikan masyarakat di sini adalah masyarakat yang madani, masyarakat yang baik, masyarakat yang memang betul-betul bersosial, bermasyarakat. Sebab itulah rumah ini dihargai mahal Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu dalam mencari rumah pun perlu bagi kita untuk melihat di sekeliling kita, melihat tetangga kita. Karena jangan sampai Bapak Ibu besar anak awak, ketika sudah besar dia Bu, ya, sudah besar dia, lingkungan itu adalah 50% itu mempengaruhi diri si anak, mempengaruhi jati dirinya. Maka oleh sebab itu perhatikan ya lingkungan kita. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, ya, falyaqul khairil awil yasmut, maka hendaklah kamu bicara yang baik. Tak bisa bicara yang baik kita nih Pak, lebih baik diam. Ya, ibu-ibu saya ingatkan, tak bisa ibu bicara yang baik, maka diamlah. Karena diam itu adalah emas. Dan orang yang diam itu lebih selamat Pak. Salamatun insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu terletak pada lisannya. Ya. Kadang-kadang ada orang Pak banyak cakap. Asal cerita awak sama dia, 1 dari awak, 10 dari awak. Tapi entah apa-apa yang disampaikan ya tak jelas. Ya.
Makanya diajarkan Pak, as-samtu hikmatun wa qalilu fa'ilu. Diam itu kebijaksanaan, kemuliaan. Tapi di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkannya. Ya, makanya perempuan itu Pak, kalau dia menangis, kalau dia marah, yang pertama dipegangnya apa? Pasti mulutnya. Kenapa? Karena mulut perempuan itu kadang banyak dosa. Laki-laki kalau dia nangis Pak, yang dipegangnya matanya, menunjukkan bahwa dosa terbesar laki-laki itu ada di mata. Bagusnya ibu yasin, bagusnya ibu ngaji, tapi kadang-kadang pulang dari sini udah dapat pahala banyak, mulai bercakap waktu. Macam mana kakak tengok lontong wak ni? Aku tengok lontongnya cair kali katanya. Kerupuknya macam mana kak? Kerupuknya pun apap kali. Iya kak, memang ku perhatikan kalau wirid yasin kita di rumah Kak Jijah itu memang selalu cair aja katanya. Itu ketika itu ibu keluar ucapan itu, maka seketika itu langsung pahala itu ditransfer sama orang yang ibu sakiti ataupun ibu katakan. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah tak ada yang penting kali mau dicakapkan, usah bercakap kali awak. Ya. Kalau yang ada yang penting, silakan. Daripada bercakap yang tak bermanfaat, maka lebih baiklah kita memuji Allah dengan mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Ya. Maka yang pertama yang tergesa-gesa yang harus kita lakukan adalah mari kita memuliakan tamu. Siapapun tamunya, bagaimanapun bentuknya, kita muliakan tamu dan kita servis mereka. Ya Bu ya. Ini pertama penting, harus tergesa-gesa kita lakukan. Yang kedua adalah wa tazhizul mayyit idza mata, yaitu tergesa-gesa kita lakukan Pak ketika ada jenazah ya. Dianjurkan ada mayat itu disegerakan, jangan ditunggu. Ini kadang-kadang lahir awak di Medan, merantau waktu ke Malaysia, singkat usianya di sana meninggal, tak perlu lagi ibu bawa lagi beliau tu ke sini ke Medan ni, langsung sajalah fardu kifayahkan di Malaysia sana, jangan lagi dibawa-bawa kemari. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, baiknya begitu. Nabi itu lahir di Mekah Bapak Ibu. Ya, lahir Nabi di Mekah, meninggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Mengapa Nabi tak dibawa ke Mekah agar dikebumikan, disemayamkan di sana? Karena memang dianjurkan di mana kita meninggal, disunnahkan Pak, di situ kita dimakamkan. Ya. Ini kadang sedih kita Pak, ya. Ada kadang udah meninggal waktu dari sore jam 3. Kadang-kadang sudah zuhur Pak, belum lagi dimandikan dengan alasan menunggu anak. Rupanya kalau ditunggu lagi anak Pak, apa lagi rupanya yang kita ditengoknya. Ini kadang-kadang sudah mohon maaf keluar baunya, aromanya sudah tak enak dicium. Masih lagi belum dimandikan. Saya termasuk orang yang marah itu begitu tuh Pak. Bagusnya itu kan begitu kita meninggal, kalau bisa hari itu jam itu juga kita langsung dikebumikan. Ya. Langsung dimakamkan. Itu lebih bagus itu Pak. Nanti wasiatkan orang bapak lah sama anak-anak. Ini kadang-kadang pun Pak saya lihat yang paling payah itu sekarang Pak Bilal mayat. Kalau ustadz meninggal, mudah kali kita cari penggantinya Pak. Alim ulama meninggal, satu-satu adalah. Tapi di akhir zaman nih Pak, aku perhatikan, yang paling sulit itu Bilal. Makanya Pak BKM, kalau ada Bilal di sini, tolonglah muliakan dia. Tolonglah servis dia. Ini kadang membayar ustadz sekian ratus. Membayar Bilal kadang 25.000, limpul. Apa enggak kurus-kurus tukang Bilal? Janganlah Pak. Aku kalau disuruh memandikan mayat itu Pak, berpikir juga aku. Kadang-kadang ada yang puntung sininya, ada yang kecelakaan, baunya lagi luar biasa. Banyak itu Pak yang menjadi beban mental memandikan mayat itu. Tak boleh mencakapkan aibnya dan segala macam. Makanya sekarang ini di akhir zaman, carilah Bilal. Satu-satulah yang mau. Satu-satu. Makanya kadang-kadang lama terjadinya fardu kifayah karena tak ada yang memandikan. Terakhir gondok mayat dalam mandi sendiri aku katanya pula.
Eh? Tak ada. Ini kadang sibuk awak Pak. Kadang-kadang aku mohon maaf lah Pak, kita bahas sedikit ya. Ini ada orang meninggal wak tu. Begitu meninggal wak ni, kalau yang meninggal itu perempuan, wak laki-laki kemana itu biasanya? Kalau yang meninggal bininya, yang laki-laki kemana biasanya? Ke muka. Ngapain? Nyambut tamu sambil nengok-nengok manalah ganti ibu, kan gitu. Sambil merokok. Itu kalau yang meninggal ibu. Kalau yang meninggal lagi, ibu di mana duduk? Dekat kepala. Nangis-nangis, wah Allah bang. 30 tahun kita bersama bang. Allah kak, udah sabarlah kak. Allah bang. Tak sabar-sabar iku ni kak. Siapalah ngasih makan anak kami ini. Merepet waktu segala macam. Begitu meninggal, Al-Quran diletakkan 30 di kepalanya. Tak dibaca. Untuk apa itu bu? Sampai orang mau datang pun tak nampak. Kak, yang mananya yang meninggal? Mana? Tak nampak aku kak. Itu di balik Al-Quran tu. Di balik Al-Quran. Untuk apa itu? Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ya, kalau tak salah di halaman 341 itu Pak, dijelaskan bagaimana orang yang meninggal itu Pak, proses keluarnya ruh dalam jasad itu dijelaskan. Ketika ruh itu keluar, maka dihadirkan malaikat itu 2 bejana emas Pak. Kalau bejana ini ya ketika diangkat itu ke langit wangi, harum, maka berarti orang yang meninggal orang yang baik. Tapi kalau bau bangkai, itu malaikat yang jaga langit pertama pun nanya, itu yang meninggal siapa? Itulah yang pauk kali itu. Asal di kampung buat ribut aja kerjaannya. Tukang protes itu, tukang protes saja kerjaannya. Oh iyalah, akhirnya bau, bukan main baunya. Setelah di dunia dia diangkat ke langit Pak, meninggal ruh itu dikembalikan lagi ke dunia. Persis di mana ya dia disemayamkan, disitulah dia diletakkan. Makanya orang yang meninggal itu Pak, dia tahu siapa aja yang datang. Tahu dia Pak. Makanya kadang gondok dia, sedih dia. Kau memanglah kau ya, dulu ketika Yasin kau rajin kali datang, sampai kuehku pun kau sambar-sambar asal datang ke tempat itu. Ini ninggal aku, datang pun kau tidak. Padahal rumah awak 5 jarak rumahnya dengan rumahmu, tak datang kau. Tahu waktu Pak. Tahu dia. Makanya dia tahu alangkah bahagianya dia ketika pakaiannya yang terakhir itu yang membukakan adalah ahluhu, keluarganya. Senang dia Pak. Digantikan sama anaknya, diambilkan kain lap, kemudian dibersihkan di mana tempat-tempat najis, kemudian ditutupkan dan letakkan Al-Quran di mana tempat yang jauh dari najis. Itulah di kepala tempatnya Pak. Makanya di kepala diletakkan Al-Quran. Itu pun kalau letakkan Al-Quran, letakkan Yasin jangan banyak-banyak kali, karena yang takjiyah pun bukan mantap kali baca Quran kan gitu. Letakkan ajalah 2, letakkan ajalah 1. Itu aja. Ini kadang tinggi-tinggi Al-Quran kita letakkan. Ya. Maka dia sadar Pak, siapa aja yang datang. Makanya dia bahagia kalau yang memandikannya anaknya, kalau yang mengimami solat dia anaknya, bahagia kali dia luar biasa. Makanya sekarang Pak, perhatikan yang membawa mayat itu, ambulan-ambulannya pun bermerek semua Pak. Ada PKS, ada PDI, ada Golkar. Kenapa? Supaya nanti mayat yang meninggal ini ketika ditanya di alam barzah sama mayat yang lama, dia tahu jawab. Oh kak, dan tinggal berapa hari kak? Udah seminggu. Akhirnya apa kak? Komplikasi. Apa aja kak? Ginjal. Apalagi kak? Kencing manis sama panu katanya pula. Yang parah yang mana kak? Kencing manis. Kok panunya kakak ikut-ikuti katanya pula. Nek apa kakak kemarin? Di mana meninggalnya kak? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Itu Johor, Mitra Sejati. Nek apa kakak dibawa ke rumah? Nek ambulan. Merek apa kak? PKS. Akan ngerti dia jawabnya Pak. Oh PKS.
Cuman palak kali aku nengok supirnya ketika di rumah sakit, aku dibawa orang tu ke tebing situ kampungku, di perjalanan hajab kali aku, polisi tidur pun ditabraknya, apa enggak goyang-goyang aku. Untung aku diikat, kalau enggak aku cekekkan supirnya itu, kata Wak. Ya. Pandai dia jawab, Pak. Makanya ambulan sekarang tu bermerek. Kenapa? Karena yang meninggal itu sadar dia, Pak. Sadar dia. Maka anak-anak yang remaja mulai sekarang niatkan memang tidak akan, ya, makanya kalau yang meninggal suami, Bu, dalam agama istri boleh memandikan. Aku dah kupesankan sama biniku. Jadi kalau meninggal istri, suami boleh mandikan, anak laki-laki perempuan boleh mandikan. Bagus. Jangan kasih orang lain, anak-anak remaja, orang tua meninggal, orang lain yang mandikan. Nampak auratnya, nampak aibnya, alangkah baiknya anaklah yang memandikan. Dulu awak kecil, yang mandikan awak siapa? Oma awak, ayah awak, usia 3 tahun, 4 tahun. Siapa yang memakaikan pakaian awak? Emak awak, ayah awak, 3 tahun, 4 tahun. Yang antarkan awak sekolah siapa? Emak ayah. Yang membedakkan awak biar cantik siapa? Emak ayah. Yang ngajari sholat? Emak ayah. Ini emak ayah awak untuk meninggalkan dunia terakhir kali untuk di dunia, habis itu berpisah, pindah alam, tak pula kita mau memandikannya. Alah, sedih kali lihat orang tua, Pak. Seolah-olah dia cakap, alah anakku, dulu kau kumandikan nak kecil, apakah sekarang ini ketika mama sudah meninggal bisa kau mandikan mama sebagaimana mama dulu memandikan kau? Kalau tak bisa, anak remaja belajar. Ini penting. Orang tuamu tak perlu kau punya kedudukan tinggi, jabatan yang luar biasa, hebat, kaya, tapi dia itu bahagia, ya, kalaulah meninggal kamu yang memandikannya. Itu lebih bahagia orang tua itu, Pak. Dulu awak dipakaikannya, sekarang bisa nggak kita memakaikan pakaian sama orang tua, pakaian terakhir? Itulah dia kain kapan itu. Bisa nggak kita membedakkan orang tua awak? Dulu awak dibedakkannya, biar dia nampak cantik untuk yang terakhir kalinya. Bisa nggak kita menjadi imam bagi dia? Kalau tak bisa, belajar. Saya mengisi di Sunggal Pak BKM, di Exlinut, itu masjid apa? Masjid Takwa ya, kalau tak silap saya. Itu ketika meninggal, Pak, anaknya sukses semua. Luar biasa. Ada yang mayor, ada yang polisi, Pak. Kenapa Ustaz tahu? Karena ketika saya panggil mana anak-anaknya, pakaiannya TNI. Dan TNI, di komplek TNI itu datang semua. Ada yang polisi, ada yang perawat, ada yang dokter. Tapi ketika saya umumkan, silahkan anak almarhumah, silahkan bagi yang mau menjadi imam. Satu pun anaknya, Pak, tidak ada yang mau maju untuk mengimami orang tuanya. Parahlah itu. Parah. Maka kita Pak didiklah anak kita. Mudah-mudahan dia bisa, ya, memandikan kita, menyolatkan kita. Nah, kita pun kalau nanti meninggal keluarga, sampaikan. Jangan diperlama, disegerakan. Karena ini, ya, perintah agama. Ya, jangan lagi tunggu anak-anak. Meninggal paling mentok, Pak, jam 10 atau jam 11 sudah selesai fardu kifayah. Jangan lagi sampai jam 1 lagi. Terlalu lama menderita mayat itu. Ya, menderita mayat. Maka disegerakan. Maka kita harus percepat, ya. Kemudian yang harus kita segerakan lagi, yang harus dipercepat adalah wa tazawwizu, ya, al-bikru idza adrakta. Apa itu? Anak perempuan yang perawan yang dia mau menikah. Jangan ibu tahan. Kau baru lagi kau tamat kuliah, udah menggatal aja kerja kau mau nikah, kata mamanya pula. Udah menggerenyam kali kau rupanya, kata mamanya. Bisa maknya merepet, Pak. Aku memang mau nikah, mah. Ibu kalau melarang itu tak boleh. Karena kalau nanti ditahan, dia malam Kamis, malam Minggu keluar, aku khawatir, Pak, dia nikah sendiri. Maka kalau dia sanggup mau menikah, ya, ibu panggil calon suaminya itu, lihat bibit dan bobotnya.
Karena kalau bibitnya mantap, tanah bobotnya tak mantap, tak jadi barang itu Pak. Rusak dia. Atau sebaliknya, bobotnya mantap, tanahnya bagus, pupuknya ada, tapi bibitnya enggak bagus. Nah, ini pun tak bisa juga dia tumbuh bagus. Lihat bibit dan bobotnya. Maka kalau orang dulu datang itu nanti calonnya, yang keluar dari lisan orang tua bukan apa pekerjaannya, tidak Pak. Sekarang kan orang tua banyak yang materialistis. Ada apa kau datang? Aku suka kali sama anak kakak si putri itu. Kerja apa kau? Udah golongan berapa? Aku kerja cuman honornya aku. Alamak jang. Honor pula lah kau. Tak diterima jadinya Pak. Kalau orang sekarang kan itu, orang dulu tidak. Datang dia, ada apa kau? Aku mau melamar anak Wak. Bagaimana solat kau? Alhamdulillah Wak. Bisa kau baca Quran? Bisa Wak. Mana lama aku nggak baca Quran. Kenapa udah lupa kau? Bisa ku tes ya? Jangan hari ini lah Wak, minggu depan aja katanya pula. Hari ini aja. Gitu pun jadi Wak, ngaji dia. Itu udah ngaji. Bagus kau ngaji. Surah apa kau udah hafal? Udah banyak lah Wak. Nama kau siapa? Si Torik. Udahlah kau baca aja surah At-Torik kata Wak tu. Dibacanya Pak surah At-Torik. Was-sama'i wat-Tariq. Wa ma adraka mat-Tariq. Sampai habis. Bagus kau yang ngaji. Udahlah, nanti ku pertimbangkan dulu ya. Nanti ku pertimbangkan, solat hajat dulu anakku istikharah, kalau dah cocok nanti aku angkat barang anakku ni katanya. Pulang dia. Datang lagi yang lain mau melamar anak awak. Bu, aku suka kali lah sama anak ibu tu. Yang mana? Si putri itu Bu. Pingin kali aku nikah sama dia. Begitu ya. Udah bisa kau ngaji? Solat bagus? Bagus. Hafalan kau ada? Ada. Siapa nama kau? Namaku Anas Bu. Udahlah kau baca surah Anas kata waktu pula. Bacanya lah Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Udah mantapnya kau ni ngaji. Udahlah pulang kau dulu, kami pertimbangkan dulu. Datang lagi yang ketiga suka sama anak ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa? Ku dengar-dengar Wak buka pendaftaran di sini. Kepala otak kau buka pendaftaran katanya. Enggak Wak, aku suka kali sama anak Wak si putri ni. Jadi macam mana? Kau mau nikah? Iya. Apa yang udah kau bisa dalam agama ni? Solat kuat tak tinggal. Baca Quranku pun bagus. Okeylah kita tes dulu. Siapa nama kau? Namaku si Imron Wak. Udahlah kau baca surah Ali Imron. Mak mampus sekali aku kata Wak tu. Emang baca apa ayatnya Wak sesuai nama? Ya suka hatiku lah kata Wak tu. Dibacanya Ali Imron. Aku Wak sebenarnya Wak memang namaku Ali Imron. Cuma di kampung kami tu Wak aku dipanggil Kulhu katanya pula. Ya udahlah kau bacalah Kulhu kata Wak tu. Dibaca Kulhu Pak. Kulhu Allahu ahad, Allahum samad. Udahlah nanti kami pertimbangkan. Agama Pak yang pertama. Orang tua sekarang harus agama. Memang yang harus dicari jamaliha, cantik, harta maliha, keturunannya. Tapi yang terakhir itu fazfar bijatiddin. Yang paling bagus itu adalah agama. Tanyalah agamanya. Udah berapa juz dia? Macam mana bacaannya? Tes dulu Pak. Saya baru sekali lah melihat orang tua ketika mau datang calonnya disuruhnya Pak di situ disuruhnya ngaji. Ditesnya Pak solat subuh. Mak ajab kali aku pikir. Dibacanya Pak dari niat usolli faradul subhi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar kabir. Solat dia Pak di hadapan calonnya itu. Udah bisa yakin dia dari bacaannya dari segalanya. Insyaallah nanti kami tanya lagi anak kami. Macam mana putri maunya kau? Diam-diam. Kalau udah diam-diam begitu Pak udah paham lah ibu itu. Karena diam itu adalah tanda setuju. As-sukutu alamatur ridho. Diam itu adalah tanda setuju atau tanda sepakat. Nah, kamu pun ibu, tolong saya, harap saya jangan sampai memberatkan bagi calonnya itu dalam hal mahar. Jangan Bu ya. Mahar itu cuma 3 Pak. Yang pertama bisa dia beli cincin atau bisa dia ngajarkan hafalan atau lain sebagainya. Cincin berapalah 1 gram 2 gram Pak. Taruhlah 400 kan gitu, 4,5 atau 1 gram. Habis itu apa lagi? Ya bisa dia membelikan pakaian 1 sesalinan Pak. Jadi pakaian berapa? 100 limpul, 200 tambahkan berarti 600 limpul. Yang ketiga bisa dia ngasih makan anaknya ini 3 hari 3 malam. 1 makan 3 kali 10.000.
3 kali 3 berapa? 90. Tambahkan itu Pak. Berarti modal nikah itu paling tidak cuma 700 saja Pak. 700. Yang memberatkan kan bukan mahar, adat, gengsi. Harus pakai diundang keyboard mak lampir, keyboard bongkar. Waktu pun kalau nengok keyboard bongkar tahan kali dia. Sampai jam 3 pun waktu tahan. Dengar pengajian 30 menit dah redap-redap matanya. Itulah kadang kita nih. Makanya Bu, itu adanya syarat mahar ini, ya. Maka jangan dipersulit. Kalau sudah bagus dia agamanya, bungkus. Karena itulah yang membuat ibu bahagia. Karena kita ini kan bakalan matinya ini, ya, bakalan pulang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada anak perempuan yang memang dia mau nikah, kau sampaikan sama mamamu ya, yang muda-muda, mak aku dah tamat kuliah mak, jadi aku mau nikah mak. Ada calon kau? Ada mak. Siapa? Aku pun tak tahu mak, katanya pula. Tapi ada mak. Karena kan kita diciptakan berpasang-pasangan. Tapi kan awak enggak tahu siapa calon awak. Insya Allah mak, siapapun kalau ada kawan-kawan mamak mau menta'arufi, boleh. Perempuan pun bolehnya mengkhidbah laki-laki, bukan tak boleh. Nabi Muhammad itu yang mengkhidbahnya itu Pak Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melalui perantara, dikirim perantara ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Barulah dikhidbah sama Nabi Muhammad. Nah, kita pun begitu. Kalau suka dengan laki-laki, sampaikan ke orang tua, sampaikan ke orang yang dapat dipercaya, sampaikan hajat itu kepada orang yang dituju. Boleh, tak ada masalah. Ya. Maka kesimpulannya yang pertama tadi, silakan kita lakukan. Yang pertama, terburu-buru, tergesa-gesa adalah memberi makan tamu ataupun orang musafir, Pak. Yang kedua, tak lain adalah apa tadi? Menyegerakan fardu kifayah, jangan ditahan-tahan. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan yang memang dia mau nikah. Ini 3 poin. Insyaallah 2 poin lagi pertemuan bulan 12 insyaallah akan kita bahas yang mana yang harus kita segerakan. Barangkali ini dulu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Kalau tak ada yang bertanya maka kajian ini kita tutup. Terserah mau bertanya seputar tentang tema ataupun tentang hal yang lain. Silahkan. Anak remaja, Bapak Ibu yang di luar silahkan. Ada yang mau bertanya Pak? Yang di luar ada yang mau bertanya? Udah makan nih orang wak di tengok beraja. Jangan dulu makan wak, kami belum makan nih. Ada yang mau bertanya adik-adik? Ada ya. Hari ini aku tengok remaja yang banyak. Mak-maknya karena hujan ini 1 orang lah aku tengok. Gak ada ya Pak ya? Nah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Liwali walidayya wa liwalidaykum wa li ashabil uquqi wajibati alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأصحابنا وديراننا من أهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الجنة يا غفور رحيم. اللهم اجعلنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا مولانا بالسعادة والخاتمة بالسعادة. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقابلا
اللهم إنا نسألك ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء إلا يسمع اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول الأمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعادمنا عليه ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا ومقصودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين بالقبول تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.